Lebih dari setahun sudah kita berada di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan, kapan pandemi ini berakhir? Masih menghantui. Dimulai pada akhir tahun 2019, munculnya virus baru yang diduga berasal dari pasar makanan laut di kota Wuhan, Cina, yang bernama 2019 nCoV, yang sampai sekarang masih terus meningkat kasusnya di dunia, khususnya di Indonesia. Bahkan pertanggal 27 Maret 2021 di Indonesia tercatat kasus positif sebanyak 1.492.002 orang. 1.327.121 orang dinyatakan sembuh dan 40.364 orang meninggal. Tentunya hal tersebut menimbulkan banyak dampak terhadap negara, berawal dari ditetapkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lockdown, hingga new normal oleh pemerintah. Bahkan kebijakan-kebijakan tersebut berdampak sampai pada ditutup dan diberlakukannya pembatasan jam di seluruh pasar di Indonesia. Lantas, apa kabar pasar Kemuning? Nama saya Ibu Dia. Ibu Nisa. Supar, Bang. Nama saya Muhammad Budiono, pengurus pasar Asosiasi Pasar Kemuning, Resik Sejahtera. Saya sih sebenarnya udah lama, mama yang jualan, tapi mama udah sakit, sekarang rehat dia. Jadi saya yang melanjutkan. Saya udah 6 bulan di sini. Tahun 2006. Di Pugar nih, Sudah berapa tahun lagi gitu, Pak? 12-13 gitu. Ada gitu, Pak ya? Nah. Oh, oke. Ya sebenarnya susah hati sih, penghasilan merosot. Apa biasanya jualan laku jadi berkurang. Susah lah pokoknya lah. Ya sepi lah, sepi jualannya karena corona nih kan. Kekurangan konsumen lah, Bang. Nah, pelanggan dulu kurang, Bang. Tidak pernah sih. Lanjut terus ya. Iya lanjut terus ya lah, usaha lah. Cuman aku kebutuhan nggak keluarga, mana ke anak. Kalau ngarepkan bapaknya anjak ya mana bisa, bapaknya kan bayar rumah. Biar sepi lanjut. Ya itulah cara salah satunya, saya bilang sabar ya. Sabar ya, ditelatenin orang bilang. Telatenin supaya gimana bisa bertahan kan. Cara bertahannya tetap jualan walaupun sepi. Pendapatnya sih ya namanya pasar ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Pendapatan ya enggak sepenuhnya lah Mas. Kalau dulu belum pandemi itu kan berhasil gitulah, lumayan hasilnya. Kalau sekarang tuh pas-pasan. Ibaratnya kalau nabung tuh tak bisa sekali. Iyalah, jangankan yang di pedagang, yang kantor-kantor juga kan gitu kan, berkurang kan. Yang kerja bangunan pun sekarang pun berkurang. Bukan pernah pedagang, ya semua. Toko-toko juga begitu. Bukan karena pedagang aja, banyak semuanya lah. Kayak toko-toko juga berkurang. Terus separuhnya lah. Nggak ada sama sekali. Mas. Nggak ada sama Nggak sekali? ada.
Dulu katanya kan ada yang dapat ya uang meja kayak sampai sekarang tak ada dapat sama sekali. Pernah dulu ada katanya dapatlah bantuan katanya, tapi tak ada sampai sekarang. Entah gitu. Belum ada. Ya. Kemarin kan ada UMKM ya. Kok seluruh pasar nih ngajukan tapi satu pun tidak ada yang dapat. Kemana kan duit tuh? Banyak tuh kan yang masuk duit tuh. Tapi tidak ada masuk ke pedagang. Satu pun tidak ada yang masuk. Entah ada nggak sih Pak? Oh, saya belum pernah nerima atau belum pernah juga ngurus, Pak. Kalau di pasar ini sendiri Pak, ada Di nggak? pasar ada. Pasar ada ya. KR tuh ada dapat tuh UMKM tuh. Ya kalau bisa sih dibantu lah Mas. Dibantu ya, apalagi yang kayak di lapak-lapak seperti ini kan nggak ada tetap. Jadi kan gimana ya, penghasilannya kurang lagi. Maksudnya tidak dibantu, Pak. Tidak ada sekali. Semuanya lah, kalau misalnya kan nih dari depan sampai belakang yang ngajukan kemarin kan, coba lah 1-2 kedapat, nggak tahu lah, ini nggak ada satu pun, nggak ada dikemanakan uangnya, sedangkan bantuannya katanya banyak. Ya saya itulah, mudah-mudahan lah ya pandemi ini cepat selesai, jadi ekonomi ini tetap kembali normal seperti semula. Kalau pemerintah kalau ada kebijakan ya mohon bantuannya. Kalau nggak ada apa boleh buat. Terserah ya. Yang dampak pertama ya otomatis pengunjung kurang, pedagang kurang, pendapatan berkurang, dan bahan baku yang dijual pun mahal. Jadi memang agak sepi. Kalau pedagang sih tetap, tapi pendapatan berkurang. Ada sih dari perbankan pun udah mau ngasih istilahnya insentif daripada pedagang yang punya pinjaman, nggak usah store dulu, hanya bayar apa bunganya saja, apa istilahnya jasanya saja gitu. Dari awal pernah tidak pernah. Kalau pedagang tetap tidak ada yang berkurang. Bayar pedagangnya sepi, istilahnya jual barangnya kan agak pembelinya kurang. Nah, kita kan pendapatannya tetap berkurang. Yang dijual sedikit, untungnya kan di sininya sedikit juga. Kalau kita sih enjoy saja istilahnya kita, hanya apa ya istilahnya menghimbau saja, tidak usah bawa barang-barang banyak-banyak saja istilahnya yang dibawa. Misalkan kalau kangkung 10 kilo dikurangi saja lah, jangan banyak-banyak karena pembelinya kan berkurang. Nanti kan rugi saja kalau kita bawa banyak-banyak. Kalau survei langsung bukan masalah harganya, dia masalah masker saja, suruh pakai masker, protokol kesehatan. Kalau bantuan-bantuan belum ada. Pernah sih kita mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa beras 10 kilo, 5 kilo gitu dibagikan. Pernah. Pemerintah itu kita mohon pemerintah kota atau pemerintah provinsi datangilah pasar yang tradisional ini. Bagaimana cara menurunkan barang-barang baku kan kayak cabai, kayak kacang kedelai itu naiknya bukan main. Kita jualnya agak susah. Bagaimana cara menurunkan bahan-bahan baku gitu? Tolonglah pemerintah memberikan bantuan dari kita. Pemerintah sebetulnya dalam ikut campur dalam perdagangan, artinya itu ya bisa menurunkan bahan baku yang dibeli, yang dijual oleh pedagang. Ya kerja cabai ya sekarang udah mau setengah tahun dah, harganya tinggi sekali. Nah itu bagaimana pemerintah kita tidak tahu tuh modelnya bagaimana. Kan masih 100 lebih, kita beli 1 kilo yang kan tidak habis. Insya Allah ada, kan cuci tangan.
kita diperingatkan terus sampai kita jaga jarak, hindari kerumunan, sering cuci tangan. Kalau habis jualan diharapkan untuk mandi dan ganti baju. Itu. Kita kerjasama dengan Puskesmas Bina Mulia. Setiap mungkin seminggu ada datang sini untuk meninjau bagaimana keadaan pedagang itu biasa. Sudah terlalu banyak dampak dari pandemi COVID-19 ini kita semua rasakan. Setahun berlalu bukan berarti kita untuk terus pasrah terhadap apa yang terjadi. Sudah saatnya sekarang kita bersama-sama beradaptasi dan memanfaatkan keadaan, karena kita tidak mungkin menunggu sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Bersama-sama kita saling menjaga, saling melindungi, dan saling mengingatkan. Hidup berdampingan bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah hidup saling menyalahkan. Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekecil apapun itu, tidak dapat disepelekan. Mari kita bergandengan tangan untuk beradaptasi dengan keadaan.